Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan, dan juga waktu untuk bertemu secara online di dalam mata kuliah akuntansi syariah. Di mana di dalam laporan keuangan syariah ini, materi ini adalah bentuk final ya, bentuk akhir dari sebuah transaksi, sebuah proses akuntansi, sebuah siklus akuntansi. Di mana teman-teman semua tentu sudah mengetahui ya, pada beberapa awal kita bertemu, beberapa pertemuan kita itu sudah menjelaskan tentang hasil akhir dari sebuah siklus akuntansi atau proses akuntansi itu adalah menyajikan laporan keuangan. Di mana di dalam materi kita di pertemuan kita yang ketiga ya, mengenai kerangka konseptual laporan keuangan di dalam keuangan syariah ini sudah pernah kita bahas bahwa hasil akhir dari sebuah proses itu adalah laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini menjadi sebuah bahan alat ya untuk menyampaikan informasi keuangan perusahaan kepada para stakeholder ya, pada para stakeholder. Bisa saja itu pemerintah, pemilik perusahaan, kemudian masyarakat, nasabah, kemudian mungkin saja karyawan ya, kemudian petugas pajak, kemudian ambil zakat ya, pembayaran zakat, dan dewan pengawas dan sebagainya. Ini menjadi penting, ini menjadi para stakeholder yang akan menggunakan laporan keuangan tersebut. Nah, di mana laporan keuangan dulu sudah pernah kita bahas ya secara detail, tetapi itu dalam kerangka konseptual. Jadi tujuan dari laporan keuangan itu seperti apa ya, kemudian bagaimana laporan keuangan yang dapat istilahnya dapat memiliki data informasi yang lengkap, sehingga di situ harus ada syarat-syarat ya, syarat-syarat standar ya, standar dari pelaporan keuangan seperti apa. Ini sudah pernah kita bahas di awal kita bertemu ya, di pertemuan yang ketiga. Nah, terus bagaimana di akhir pertemuan ini adalah puncak ya. Setelah teman-teman semua kemarin sudah membaca, mempelajari materi, kemudian mempresentasikan ya, berdiskusi tentang akuntansi, di mana akuntansi syariah itu yang kita sajikan dalam mata kuliah ini ada kurang lebih ada 7 akad yang kita pelajari ya, walaupun masih banyak akad-akad yang sudah dirumuskan oleh para peneliti, pakar dan ahlinya ya, itu sudah banyak dirumuskan, tetapi kita pada semester ini kita hanya memfokuskan pada akad-akad seperti akad mudharabah, kemudian akad musyarakah ya, kemudian akad murabahah, akad salam, istisna, kemudian ijarah ya. Jadi ada kurang lebih ada 6 ya. Ada 6 akad yang sudah kita pelajari. Tentunya nanti ada banyak akad lagi ya. Ada untuk akad misalnya akuntansi untuk sukuk, kemudian akuntansi untuk zakat, akuntansi untuk wakaf ya, kemudian untuk beberapa akuntansi untuk lembaga keuangan non bank syariah. Itu sudah ada akuntansinya. Nah, karena kita sudah mempelajari akuntansi dari beberapa akad yang lalu ya, maka pada akhirnya teman-teman nanti akan menyusun laporan keuangan. Pada hakikatnya laporan keuangan itu kita bisa melihat pada siklus akuntansi ya. Siklus akuntansi ini secara keseluruhan itu sama ya, baik itu perusahaan manufaktur ya, jasa, kemudian dagang, kemudian dalam industri keuangan syariah maupun industri keuangan non syariah, itu semuanya siklusnya sama. Jadi secara manual ya, secara manual itu ada transaksi, diawali dengan transaksi, kemudian di dalam transaksi ini kemarin kita melakukan analisis ya, analisis transaksi,
kemudian mencatat transaksi itu terhadap akun-akun yang terpengaruh ya, akun-akun yang terpengaruh apa saja. Kalau kemarin misalkan ada pembayaran penyerahan ya, penyerahan dana sebesar 100 juta dari sohibul mal kepada mudorib ya, dalam akad mudoroba misalkan. Nah nanti perbankan itu selaku misalkan bank ya, bank selaku mudorib ya selaku penerima dana itu akan mencatatkan seperti apa ketika menerima dana 100 juta dari sohibul mal misalkan. Nah nanti bank itu akan melakukan analisis. Nah, bank akan melakukan analisis akun apa saja yang terpengaruh. Terpengaruh itu bisa saja bertambah atau berkurang. Kalau tadi menerima dana, maka terima dananya itu misalkan berupa kas ya, nasabah ataupun sohibul mal datang ke perbankan ataupun datang ke LKS, lembaga keuangan syariah, membawa uang, maka secara fisik dia akan menerima kas tunai. Maka lembaga tersebut akan mendapatkan kas tunai bertambah di debit, ya, kas tunainya bertambah, kemudian diletakkan di debit, kemudian kreditnya itu adalah akad ya ataupun mudorobah. Jadi akunnya pakai investasi mudorobah atau piutang mudorobah. Ya, piutang mudorobah. Karena kita lembaga itu menerima dana. Nah, ini di sini diletak siklus yang hijau ini transaksi. Kemudian setelah dianalisis tadi, dia akan mencatat ke dalam jurnal yang sudah teman-teman lakukan. Setiap akad-akad kemarin sudah ada akad mudorobah, akad salam ya, ada transaksi, kemudian kita jurnalkan transaksi ini, kemudian jurnalnya apa. Ini kita jurnalkan di sini. Nah, setelah di jurnal itu nanti akan dilakukan posting buku besar ya, kemudian ada di penyusunan neraca saldo, kemudian jika ada penyesuaian yang perlu disesuaikan, dibuatkan jurnal penyesuaian, kemudian susunlah kertas kerja dan membuat laporan keuangan. Nah ini, jadi membuat laporan keuangan, kemudian dilanjutkan penutup dan pembalik, kemudian menjadi transaksi lagi, menjadi dasar awal periode berikutnya. Nah yang akan kita bahas itu adalah di laporan keuangan. Jadi kalau kemarin teman-teman yang dibahas itu adalah di sini transaksi dan jurnal ini, ya, di transaksi dan jurnal. Jadi di transaksi dan jurnal ini sudah kita pelajari. Nah nanti kita langsung menyusun laporan keuangan. Jadi tidak lagi kita pakai ini siklus ini karena nanti siklus ini sudah teman-teman pelajari di semester lalu ya, di pengantar akuntansi itu sama caranya. Hasilnya adalah laporan keuangan. Nah, terus bagaimana komponen laporan keuangan? Tentu laporan keuangan syariah ini suatu laporan keuangan yang dibuat oleh entitas syariah ya. Kemudian digunakan sebagai pembanding dengan laporan keuangan sebelumnya atau sebagai laporan keuangan lainnya dibandingkan dengan entitas lembaga laporan yang lain, keuangan syariah yang lain. Jadi laporan keuangan ini berfungsi itu untuk membandingkan, untuk melihat kinerja, kemudian untuk menjadi dasar apakah kita ingin melanjutkan investasi kita di perusahaan itu ataupun tidak. Ya, ini laporan. Nah, bedanya kalau laporan keuangan syariah kemarin sudah kita bahas, ini yang berwarna merah ya. Jadi yang berwarna hitam ini sudah lazim digunakan di laporan keuangan perbankan ya, perbankan biasa atau perbankan umum. Kemudian ada di perusahaan-perusahaan jasa, manufaktur, kemudian dagang itu biasanya ini. Neraca atau laporan posisi keuangan ya, kemudian laporan laba rugi, laporan arus kas, kemudian laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Nah, kalau untuk di keuangan syariah itu akan ada palingnya tiga ini sesuai dengan PSAK nomor 101. Jadi ada laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Kemudian ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat, kemudian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Ini yang sudah pernah kita bahas ya. Ini yang membedakan dengan laporan keuangan lain. Nah, ini PSAK-nya. Jadi PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Kemudian PSAK 102 untuk murabahah ya. Ini kemarin sudah kita bahas. Ada akuntansi murabahah, akuntansi salam, istisna, mudharabah, musyarakah dan ijarah. Jadi memang yang kita pelajari baru ini ya, 6 akuntansi ini, sedangkan akuntansi asuransi syariah, zakat, infak, sedekah dan sukuk
Nanti ada akuntansi WOT dan juga ada akuntansi banyak ya. Nanti ada dipelajari pada mungkin nanti ada khusus ya, ada mata kuliah lanjutan di semester depan. Nah, ini dasar-dasarnya ataupun standarnya seperti ini. Nah, ini saya tampilkan laporan keuangan Bank Syariah Indonesia ya. Dulu sudah pernah saya sampaikan di awal-awal. Ini saya tampilkan lagi. Kita tampilkan dulu kita lihat laporan keuangannya BSI ya. Anda bisa juga mendownloadnya di Google ya, banyak ya. Kita tampilkan dulu ini sebentar. Nah, ini PT Bank Syariah Indonesia BSI ini tahun lalu ya, Desember 2021. Baik, ini adalah contoh laporan keuangan dari Bank Syariah Indonesia, di mana Bank Syariah ini adalah salah satu LKS ya, lembaga keuangan syariah yang sudah menjadi bank syariah betulan ya. Jadi bukan unit usaha syariah, bukan UUS. Kalau teman-teman yang UUS itu adalah di Bank CIMB Niaga ya, itu ada menggunakan unit usaha syariah. Jadi punya Bank CIMB Niaga Syariah. Jadi ada syariahnya itu untuk unit usahanya. Tapi dia masih menggunakan PT Bank CIMB ya. Bank Jateng juga demikian ya. Nah, ini kita bisa melihat di sini laporan posisi keuangan. Nah, kita lihat di sebelah kiri ya, 2021 ini. Nah, ini ada aset, kas, giro pada penempatan Bank Indonesia, giro pada penempatan bank lain ya. Investasi, nah ini investasi. Kemudian ada tagihan akseptasi. Nah, ini kaitannya dengan kas ya. Kemudian ini kita lihat yang piutang. Nah, piutang murabahah. Nah, ini ada piutang murabahah. Jadi kemarin teman-teman pada saat melakukan pembukuan ya, mempelajari akuntansi murabahah, di mana akad murabahah itu kan kemarin perjanjian atau jual beli ya, jual beli barang yang di mana proses penyerahan barangnya dilakukan di awal, kemudian pembayarannya akan dilakukan di lain waktu ataupun ditangguhkan ya 1 bulan kemudian, atau dicicil, diangsur ya 10 kali 5 kali ke depan. Jadi nanti lembaga keuangan selaku penjual ya, penjual barang dengan akad murabahah, nanti dia akan mengakui sebagai piutang. Kalau kemarin kan ketika kita menyerahkan barang murabahahnya itu kepada si pembeli ya, maka aset murabahah kita akan berkurang di sebelah kredit, kemudian debitnya itu adalah piutang murabahah. Nah, ini piutang murabahah inilah nanti yang akan terakumulasi di dalam neraca saldo, di dalam buku besar, sehingga ketika pada akhir tahun itu saldo dari murabahah ini, piutang murabahah itu masih ada saldo, maka dia akan masuk ke dalam sini. Akan muncul pada laporan keuangan, laporan posisi keuangan atau neraca pada menu pada akun piutang dengan submenu murabahah ya, murabahah pihak ketiga atau pihak berelasi. Pihak ketiga berarti artinya langsung ya kepada bank ya. Nah, ini ada saldonya 101 juta katakanlah di sini ya. Ini akan muncul di sini. Jadi teman-teman kemarin ketika mempelajari akad-akad itu, jurnal-jurnal itu nanti akan muncul di sini. Semuanya akan muncul di laporan keuangan. Kemudian ada istisna. Nah, ini piutang istisna. Jadi kemarin kan istilahnya jual beli yang menggunakan pesanan ya, pesanan di mana pesanan itu harus diproduksi. Itu akan menimbulkan piutang ya kalau sudah jadi ya. Kemudian ada ijaroh di sini ya, sewa ya. Kemudian ada cadangan kerugian, misalkan ada penurunan nilai kalau kemarin ya. Kalau misalkan penyerahan barangnya itu tidak langsung, kemudian di situ ada penurunan nilai aset tersebut atau penurunan nilai barang. Nah, penurunan itu akan mengakibatkan keuntungan atau kerugian. Nah, kalau kerugian nanti akan masuk ke sini. Kemudian ini ada pinjaman kord ya, misalkan memberikan pinjaman ya. Kebetulan kita tidak membahas tentang akad kord ini ya, atau qardul hasan ya, pinjaman uang yang dikembalikan dengan uang ya, tidak ada tambahan apapun. Kemudian kita lihat lagi aset ya, ada aset lanjutan ya, ada pembiayaan mudharabah. Nah, ini pembiayaan mudharabah. Jadi ini kita
kita sebagai sohibul mal ya, kita sebagai sohibul mal. Jadi di sini oke. Jadi ini akad-akad yang kemarin kita sepakati dari sohibul mal ya, diterima, nanti akan kita terima di sini ya, sebagai sohibul mal ya, maaf, ini sebagai sohibul mal, kita yang memberikan bank ya, maksudnya BSI ini yang memberikan dana kepada mudharib ya. Jadi ini sebagai sohibul mal. Jadi perbankan juga bisa berlaku sebagai sohibul mal, pemberi dana. Kalau misalkan teman-teman punya usaha usaha kecil, kemudian mengajukan proposal pendanaan di perbankan, kemudian perbankan menyepakati, oke, saya akan menjadi sohibul mal Anda. Jadi perbankan akan menyerahkan uang kepada kita, dititipkan kepada kita untuk mengelola, kita pengelolanya sebagai usaha ya. Ini nanti kita perbankan akan mencatatkan sebagai ini aset, maksudnya aset karena perbankan ini LKS ini menyalurkan dana, maka dia diakui sebagai aset, dikatakan sebagai pembiayaan atau mudharabah ya, pembiayaan mudharabah. Kemudian ada musyarakah juga, ini musyarakah kemarin yang sama-sama di mana jika untung rugi dibagi bareng ya, istilahnya itu ditanggung bersama sesuai dengan nisbah, kemudian sesuai dengan proporsi modal misalkan. Ini di musyarakah. Jadi masuk ke sini ya. Jadi kalau bank sebagai sohibul mal, memberi dana, maka dia akan membuat akun mudharabah di sini, kemudian akan ada muncul musyarakah jika dia bersyirkah dengan nasabah, gitu, muncul di sini sebagai aset, keduanya sebagai aset karena ini seperti piutang ya. Tapi kalau di sini, kalau di yang tadi yang murabahah ini kan piutang karena kita sudah menyerahkan, nanti akan dikembalikan. Jadi kalau ini kita memberikan dana ya, memberikan pembiayaan kepada nasabah ataupun kepada masyarakat ya. Nah ini contohnya, nanti kita bahas secara dalam ya. Ini di akun yang kedua adalah liabilitas atau kewajiban. Ini di sini nanti ada simpanan wadiah ya, tabungan wadiah, titipan-titipan. Kemudian ada simpanan di bank lain, bank pajak dan sebagainya. Ini ya. Oke. Ini. Kemudian ini ada lanjutan ya. Ini dana syirkah temporer. Nah, dana syirkah temporer itu yang bagaimana? Kemarin sudah kita bahas. Ini kalau kita sebagai mudharibnya. Nah, kalau tadi yang di atas ada akun pembiayaan, musyarakah, mudharabah, itu kita bank ya, LGSI ini berperan sebagai sohibul mal ya, sebagai sohibul mal. Tapi kalau di sini di dana syirkah temporer, di sini ada tabungan mudharabah, deposito mudharabah ya. Kemudian ada sukuk mudharabah. Ini dia berlaku sebagai mudharib. Jadi sebagai mudharib. Jadi sebagai pengelola dana. Sehingga dia karena sebagai pengelola maka dia memasukkannya sebagai liabilitas atau dimasukkan ke dalam kategori liabilitas. Ya, tetapi bukan liabilitas. Jadi ini beda ya. Liabilitas, kemudian di sini ada dana syirkah temporer. Jadi berbeda. Tapi dia masuk golongan di pasifa ya, di liabilitas, kemudian dana syirkah, kemudian ekuitas. Ini bagian dari penyajiannya. Jadi nanti kan kalau kemarin akad-akad itu kan ada dua peran ya. Jadi kalau mudharabah sama musyarakah itu kan ada dua peran. Jadi kalau misalkan mudharabah itu kan kemarin ada sohibul mal sama mudharib. Jadi bisa saja satu bank ya, BSI ini itu akan berperan sebagai mudharib dan akan berperan sebagai sohibul mal karena bank ini kan menyimpan dana dan menyalurkan. Ketika dia menyimpan, misalkan menerima dana, maka dia sebagai mudharib. Kemudian ketika dia menyalurkan kepada masyarakat sebagai sohibul mal katakanlah, atau sebagai mitra aktif dan mitra pasif pada musyarakah, atau juga sebagai pembeli ya, atau juga sebagai penjual pada akad-akad murabahah, salam dan sebagainya. Jadi perannya itu
bisa ada dua, sehingga muncul akun-akun yang sama tetapi nanti akan berbeda dalam penataannya sesuai dengan akun-akun masing-masing. Nah, ini nanti konklusi ya, hasil akhir dari akad-akad tadi, akuntansi kemarin yang kita pelajari itu nanti adalah menyusun laporan keuangan seperti ini. Cara menyusunnya sama ya dengan menyusun ketika Anda mempelajari akuntansi perusahaan jasa, akuntansi perusahaan dagang, itu cara menyusunnya sama ya, menggunakan siklus ya, tadi yang sudah saya gambarkan di situ ada siklusnya. Hasil akhirnya seperti ini ya. Oke ya, ini kita bisa lihat di sini, nanti ini sudah Anda download kan di Siklon sudah ada, saya lampirkan di situ, atau Anda juga bisa mendownload sendiri di internet juga boleh. Ini laporan laba rugi ya, ada pendapatan pengelolaan sebagai dana ya, pendapatan pengelolaan dana sebagai mudhorib. Nah, ini. Jadi tadi ketika bank sebagai mudhorib ya, atau tadi dia hanya dana serikat temporer. Jadi ketika dia sebagai mudhorib pengelola dana, maka dia akan menghasilkan pendapatan ya. Baik dari akad jual beli ataupun dari bagi hasil ataupun dari ijarah, yang ini ada di sini. Kemudian bonus wadiah, ini laba usaha sebelum pajak. Nah, ini pembayaran ini ya, mana ya, pendapatan belanja utang lainnya. Ini kebetulan tidak ada ini. Oke, ini ya, ini contoh BSI. Jadi yang ada di BSI seperti ini contohnya. Kemudian laporan ini ekuitas, nah laporan perubahan ekuitas. Nah, ini Anda bisa menyaksikan di sini, nanti ada saldo awal, kemudian ada perubahannya, penambahan atau berkurang, kemudian akan menimbulkan saldo akhir. Kemudian laporan arus kas juga sama ya, ada beberapa kegiatan arus kas aktivitas operasi, kemudian laporan aktivitas investasi dan pendanaan. Ini nanti akan dihitung di sini, sehingga nanti di laporan arus kas ini jumlah akhir atau saldo akhir kas itu harus sama dengan kas yang ada di laporan posisi keuangan, karena laporan arus kas hanya melihat bagaimana keluar masuk dana ya, dari mana saja dari 3 opsi tadi ya. Oke, kemudian laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, ini laporan yang muncul hanya pada bank-bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Di sini nanti yang akan dihitung apa saja. Nah, ini ada pendapatan ya, pendapatan pengelolaan sebagai mudhorib, kemudian ada pengurangan ya, amortisasi, kemudian ada penambahan dan sebagainya. Nanti akan muncul di sini hasil akhirnya ya, 4 juta. Nih. Kemudian pendanaan zakat periode ya, penyaluran dana zakat. Nah, ini nanti juga disampaikan di sini. Ya, sumber dana zakat internal, eksternal, pegawai dan sebagainya. Ini contohnya ada ya di sini. Oke, dana kebajikan ya. Kemudian catatan atas laporan keuangan. Catatan sama dengan perusahaan lain ya, bank lain, bank umum sama. Oke, ini adalah contoh dari laporan keuangan bank syariah. Baik, saya lanjutkan untuk PowerPoint-nya. Jadi itu contohnya sudah ada ya. Jadi artinya teman-teman tadi sudah punya gambaran ya. Jadi hasil akhir dari akad-akad ataupun akuntansi yang kemarin kita pelajari, nanti hasilnya adalah seperti itu, hasil akhirnya membuat laporan. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas satu persatu. Hanya tadi contohnya sudah Anda lihat di situ ya, nanti Anda bisa buka lagi. Oke, yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau neraca ya. Nah, kamu bisa melihat di sini, di dalam laporan posisi keuangan itu nanti ada aktiva dan pasiva ya. Ada aktiva dan pasiva sebelah kiri dan kanan ya, kalau dia bentuknya T, di mana nanti di sini ada piutang, ada akun piutang tadi yang saya sampaikan. Piutang ini karena apa? Karena adanya akad jual beli ya. Jadi karena adanya jual beli, maka akan memunculkan utang piutang. Nah, di dalam piutang ini itu bisa berupa piutang murabahah, salam ataupun istisna. Jadi kalau misalkan pembelian kita menjual barang kepada nasabah pakai akad murabahah atau pakai akad salam, istisna, itu nanti akan menjadi piutang kita.
ya sebagai aktiva ataupun aset. Kemudian aktiva ini ijaro ya. Nah, kaitannya dengan ijaro. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan sewa ya, sewa nanti di sini sewa menyewa, dan nanti di sini ada apa ya, aktiva yang kita sewakan misalkan. Nanti ada biaya sewanya. Nanti kita di sini asetnya yang dimaksud adalah aktiva asetnya ya, ini ijrohnya aktiva ijarohnya. Jadi asetnya yang disewakan. Jadi kalau kita menyewakan kepada nasabah ya, dan nanti di situ akan kita masukkan sebagai aktiva atau aset. Kemudian investasi. Nah, investasi ini tadi ada dua, mudharabah sama musyarakah. Jadi nanti akan menghasilkan bagi hasil ya, ada bagi hasilnya. Jadi nanti investasi kan tadi pembiayaan ya. Jadi kita menyalurkan dana, ya kita menyalurkan dana sebagai sohibul mal. Kemudian kita bermitra dengan orang lain, pihak lain dengan musyarakah misalkan, ini masuk ke sini. Kemudian pinjaman qard tadi ya, pinjaman qard yang pinjaman secara cuma-cuma, tidak ada pinjam uang dikembalikan uang sejumlah yang sama ya, jumlah yang sama. Ini masuk ke aset tetap ya, dimasukkan aset ini. Di sini total asetnya seperti ini. Ini Anda tadi sudah bisa melihat ya, di laporannya BSI juga memunculkan seperti ini, sama. Kemudian di sebelah pasifa itu ada kewajiban, di mana kewajiban ini ada tabungan wadiyah, giro wadiyah. Jadi titipan-titipan orang-orang yang kalau kita nabung ke bank, nanti kita nitip tabungan dengan akad wadiyah, maka akan masuk ke sini. Dianggap sebagai utang karena kita menerima uang dari nasabah yang wajib kita kembalikan. Nah, ini prinsipnya wadiyah, titipan. Maka dana dijamin wajib dikembalikan semua 100%. Jadi dana harus dikembalikan. Makanya di sini masuk ke dalam kewajiban. Tapi kalau nasabah itu melakukan penabungan dana dengan akad misalkan mudharabah, kemudian musyarakah, nah nanti masuknya ke dana syirka temporer. Jadi kalau masyarakat nabung, kalau kita nabung ke bank, nanti akan masuk ke dana syirka temporer. Di sini ada tabungan mudharabah, deposito mudharabah. Maka karena ini adalah dana syirka temporer, maka ini seperti utang, tetapi ini berbeda ya, berbeda konsep. Ya, hanya ini seperti utang karena wajib dikembalikan 100%. Tidak ada jaminan dana dikembalikan kalau dia menggunakan mudharabah ya. Tapi kalau misalkan dia mudharabahnya ini menghasilkan bagi hasil, maka 100% akan dikembalikan apabila akadnya itu sudah berakhir. Tapi di sini tidak ada jaminan uang dikembalikan 100%. Karena apa? Karena akad mudharabah kemarin akad mudharabah itu jika menginvestasikan dana, maka kerugiannya itu akan ditanggung oleh siapa? Sohibul mal. Jadi kalau misalkan kita nabung uang di bank, kemudian kita menggunakan akad mudharabah, misalnya banknya itu bangkrut ya, tidak mampu memberikan keuntungan, maka dana kita tidak ada jaminan untuk dikembalikan. Itu karena kita akadnya akad mudharabah. Tapi kalau Anda menyimpan dana di perbankan umum ataupun simpanan, namanya simpanan tabungan, itu nanti ada jaminannya. Jaminannya itu di LPS ya, lembaga penjamin simpanan. Jadi akan dijamin oleh LPS ya. Tapi kalau di dalam perbankannya juga dijamin oleh bank itu, tetapi kalau dengan akad mudharabah tidak dijamin 100% jika dananya itu memang usahanya itu tidak menghasilkan keuntungan. Kemudian ada equity ya, equity of shareholder. Jadi ada pembagian modal per share ya, per sahamnya. Jadi di sini ada laporan posisi keuangan. Seperti ini ya. Kerangkanya seperti ini. Nah, ini lebih detail lagi. Kalau dijabarkan satu-satu, ini ada aktiva itu ada kas, penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek piutang ini, murabah, salam istisna, investasi, mudharabah, musyarakah, pinjaman al-qard ya, persediaan untuk dijual kembali ya, untuk penjualan murabah maupun untuk ijaroh ya, nanti di sini diletakkan. Kemudian aktiva yang diperoleh untuk ijaroh, untuk disewakan, aktiva istisna dalam penyelesaian. Jadi ada
aktiva istisna pesanan ya, pesanan dari nasabah yang dalam proses penyelesaian. Penyertaan modal, kemudian aktiva tetap dan akumulasi penyusutan ya, dan aktiva lainnya yang muncul di dalam aktiva di laporan posisi keuangan. Kemudian ada kewajiban ini simpanan ya, giro wadi ataupun tadi sudah kita jelaskan, ada hutang, zakat, pajak. Kemudian keuntungan yang sudah diumumkan tapi belum dibagi. Nah, ini menjadi utang. Jadi kalau misalkan bank itu mengumumkan bahwa ada keuntungan dari hasil usaha, kemudian dibagikan akan menjadi hak para investor ataupun nasabah, nanti sudah diumumkan, sudah dihitung, maka ini akan menjadi utang ya, utang yang harus dibagi. Ini ada dana sirka temporer baik di bank maupun di bukan bank ya, kemudian ada ekuitas. Nah, ini adalah cara diringkas seperti ini ya, isinya di dalam laporan posisi keuangan. Kalau lebih detail lagi, contohnya tadi sudah ditampilkan di Bank BSI. Nah, ini tadi sama ya, ini sudah saya kopikan di PowerPoint. Tadi di PDF-nya juga sudah ada nih. Jadi Anda bisa melihat di sini ya, tadi sudah kita perlihatkan. Oke, nanti dibuka lagi. Kemudian laporan yang kedua, laporan laba rugi. Ini untuk menghitung pos penghasilan dan beban yang diakui selama periode itu. Nah, ini ada apa yang ditampilkan di situ, ada pendapatan ya, pendapatan kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode. Ya, baik dari kontribusi modal maupun dari pemegang sahamnya. Jadi keuntungan, nah ini nanti ada keuntungan ya, yang bisa muncul atau keuntungan yang dari pendapatan kurangi ke beban. Nah, beban apa? Penurunan manfaat ekonomi selama satu periode kita kurangkan. Kerugian jika memang bebannya itu lebih tinggi dari pendapatan. Nih, tadi ada dua sudah ya. Nah, ini pendapatan bank bisa laku mudhorib, misalkan pendapatan dari jual beli, pendapatan dari sewa, ijaroh, pendapatan dari bagi hasil investasi maupun pendapatan dari usaha. Jadi ketika bank itu melakukan akad-akad dengan nasabah, baik yang menggunakan akad jual beli, sewa, bagi hasil, itu kan semuanya nanti akan menghasilkan pendapatan. Nah, pendapat inilah nanti yang akan dimasukkan di dalam laporan laba rugi. Itu ya. Nih contoh saja, contoh ngitungnya tadi di contoh BSI sudah muncul. Jadi pendapatan operasi utama katakanlah 2 juta, kemudian ada hak pihak ketiga atas bagi hasil. Jadi kalau misalkan banknya melakukan kerjasama ataupun bermitra dengan pihak ketiga ya kepada nasabah, misalkan tidak ada haknya bagi pihak ketiga, maka kita kurangkan, akan mengurangi pendapatan. Nah, ini pendapatan bank sebagai mudhorib. Kemudian ada pendapatan operasional lainnya, katakanlah apa ya, operasional lainnya macam-macam ya. Nanti ada 400.000 misalkan, 400 ya di jumlah, kemudian dikurangi beban bank. Jadi beban bank 700, maka laba bank 900. Misalkan contohnya seperti ini hitungnya. Yes. Ya, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Nah, ini laporan rekonsiliasi adalah laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan bank yang menggunakan dasar akrual dan pendapatan bank yang menggunakan dasar cash ya. Dasar cash. Oke, untuk dasar-dasarnya ini, dasar akrual dan dasar cash bagaimana? Oke, baik. Jadi dasar akrual dengan dasar cash itu bedanya apa? Jadi kalau akrual kemarin apa? Akrual itu adalah jika transaksi itu sudah terjadi, ya, transaksi itu terjadi, kemudian langsung diakui. Nah, jadi pengakuan akuntansinya berdasarkan transaksi yang terjadi, itu akrual. Sedangkan kalau dasar kas itu adalah transaksi itu akan diakui atau dicatat jika kasnya itu benar-benar sudah diterima, baru diakui. Nah, itu ada perbedaan, maka perlu direkonsiliasi ataupun dicocokkan ya, bahasanya dicocokkan. Nah, bank menyajikan laporan rekonsiliasi ya, yang menggunakan dasar akrual dan pendapatan dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Selain untuk menyampaikan informasi mengenai pendapatan usaha utama dan bagi hasil untuk pemilik dana, laporan rekonsiliasi dapat digunakan untuk mengetahui arus kas dari pendapatan usaha utama.
Jadi untuk menghitung bagaimana arus kasnya juga, kemudian untuk menghitung merekonsiliasi antara pendapatan yang berbasis akrual dengan para pemilik dana, yang mana pemilik dana itu biasanya akan menggunakan dasar kas. Jadi kalau misalkan kalau kita sudah menjadikan transaksi kemudian kita menganggapnya itu sebagai pendapatan, tapi si pemilik dana itu belum, karena belum menerima kas. Jadi kalau kemarin ya belum diakui. Kalau kemarin kan ada contoh nasabah mengetahui bahwa LKS ini menerima menerima keuntungan sekian. Nah, dia akan menghitung sendiri. Oh iya, saya akan mendapatkan bagi hasil sekian juta misalkan. Nah, dia belum mengakuinya sebagai pendapatan karena dia belum menerima kasnya. Padahal bank itu sudah mengakuinya. Nah, ini contohnya. Nanti ada di sini. Penjelasan perbedaan dasar pengakuan antara pendapatan yang diterima bank dengan pendapatan yang dibagi hasilkan mengharuskan bank menyajikan laporan rekonsiliasi sebagai bagian komponen utama laporan keuangan. Jadi makanya ini menjadi bagian penting ya, bagian penting dari laporan keuangan. Penyajiannya nih, penyesuaiannya nih, pendapatan usaha utama menggunakan dasar akrual kemudian disesuaikan atas atau dikurangi dengan pendapatan usaha utama periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima. Jadi pendapatan utamanya berapa, kemudian dikurangi pendapatan utama pada periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima. Jadi masih piutang ya istilahnya, masih piutang. Kemudian ditambah dengan pendapatan usaha utama periode yang lalu atau sebelumnya yang kasnya diterima hari ini atau periode ini. Contohnya nih. Nah ini contoh formulanya. Jadi pendapatan usaha utama periode berjalan itu misalkan periode ini ya, bulan Mei ataupun bulan April lah ya. Pendapatan usaha utama periode berjalan April kemudian ditambah dengan pendapatan usaha utama periode bulan sebelumnya, berarti Maret yang baru diterima pada bulan ini atau di bulan April. Ditambah kemudian dikurangi dengan pendapatan bulan ini yang belum diterima. Untuk menghitung merekon benar-benar sudah dasarnya sudah betul apa tidak. Penyesuaian atas pendapatan usaha telah dilakukan untuk menentukan pendapatan usaha utama yang sudah terrealisasi dalam kas atau setara kas. Nah, ini ya. Oke, ini ya. Pengungkapan. Ini yang diungkapkan antara lain rincian pendapatan, rincian usaha pada periode ini dan sebagainya. Nanti Anda tadi sudah bisa dilihat ya di contohnya di BSI. Nah, ini contoh bentuknya saja. Bentuk nyatanya tadi sudah di BSI ada. Jadi pendapatan utama akrual ini dikurangi dengan pendapatan periode berjalan pada kas yang belum diterima, pendapatan margin murabahah, pendapatan istisna bagi hasil, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pendapatan sewa. Nah, ini hitung ya jumlahnya berapa, nanti akan menjadi hasil bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana berapa, bagi hasil yang menjadi hak bank syariah berapa. Ini ada muncul di sini. Kemudian laporan sumber dana penggunaan dana ZIS. Nah, ini laporan yang kedua. Laporan dana ZIS merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat selama satu periode. Jadi nanti zakat merupakan kewajiban syariah ya. Nah, ini nanti bisa dilihat di situ. Jadi dana zakat bisa berasal dari internal bank, eksternal bank ya. Kemudian penyaluran dananya bisa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang. Kemudian di situ nanti akan ada kenaikan dana atau penurunan dana. Gampang ya. Jadi ada pendapatannya berapa, masuknya berapa dari dana zakat ini. Zakat infak sodako ya, ya ada 3 poin di situ. Dari internal bank misalkan dari para karyawan ya, kemudian karyawan manajemen ya, kemudian eksternalnya misalnya dari nasabah, kemudian dari pihak lain, dari perusahaan-perusahaan lain yang menitipkan kepada kita ataupun masyarakat kepada menitipkan kepada bank, ini nanti masuk di sini. Ini ya, ini sudah dijelaskan tadi. Perlakuannya juga sama ya, penerimaan dana zakat diakui sebagai kewajiban dan diakui sebagai pengurang kewajiban ketika disalurkan. Jadi
ketika menerima dana nanti akan diakui sebagai kewajiban karena harus disalurkan, ya. Jadi sumber dana zakat yang berasal dari pemilik bank diperhitungkan dari laba bersih sebelum pajak selama periode 1 tahun. Jadi misalkan pemilik bank ingin menyimpan ya atau membayar zakatnya di lembaga ini. Nah, oke ya. Nih, kemudian ungkapannya tadi sudah ini tinggal dibaca. Kemudian yang terakhir laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Di mana dana kebajikan ini kemarin salah satunya adalah denda ya, denda sanksi. Jadi sanksi-sanksi yang ditujukan untuk menertibkan ya para nasabah itu nanti diperbolehkan. Jadi laporan ya laporan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan. Kemudian penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Antara lain penerimaan jasa giro, bunga dari bank umum konvensional. Jadi kan kita bisa melihat di bank ini kan tidak uangnya itu nggak aja di bank sendiri ya, uangnya juga ditempatkan di bank lain. Jadi misalnya BSI ini juga menempatkan uangnya di Bank Indonesia, kemudian ditempatkan di gironya bank lain ya, baik itu yang bank syariah maupun konvensional, di mana nanti kedua bank itu kan tentu memberikan jasa ya, jasa giro bunga. Nah, jika demikian nanti masuk ke dalam laporan sumber dana penggunaan dana kebajikan. Jadi tidak dimasukkan ke dalam pendapatannya bank operasional, tapi masuknya ke dalam laporan sumber kebajikan. Ya, laporan sumber dana kebajikan komponen penting juga yang mencerminkan kegiatan sosial bank. Laporan sumber dana kebajikan merupakan laporan yang memberikan informasi agar para pemakai dapat mengevaluasi aktivitas bank dalam mengelola dana kebajikan. Nah, ini bisa kita lihat di mana dana kebajikan itu bisa dilihat bagaimana kinerjanya ya. Jangan-jangan dana kebajikan itu digunakan untuk operasional perusahaan. Nah, itu harus tidak boleh. Makanya nanti masyarakat bisa melihatnya di laporan penggunaan dana kebajikan ini sebagai pengawas ya, pengawas, penilai, pengevaluasi, sehingga kita bisa melihat oh ternyata perusahaan ini kredibel ya, artinya tidak menyalahgunakan dana-dana yang sifatnya sosial. Nih, sumber dana kebajikan yang berasal juga bisa antara lain infak sedekah, pengembangan dana kebajikan produktif dan denda dan penerimaan non halal. Jadi tidak hanya tadi di dana sis ya, ada dana sis itu kan ada infak sedekah dan juga zakat. Di dalam dana kebajikan juga bisa menerima infak dan sedekah. Namun biasanya di dalam infak sedekah ini akan terbagi beberapa ya, mungkin bisa jadi khusus untuk infak sedekah dari pihak lain kita masukkan ke dalam dana kebajikan, atau di dalam transaksi yang biasanya kalau Anda melakukan transaksi mobile banking, kemudian ATM, dan nanti situ biasanya ditawarkan apakah Anda ingin berinfak, apakah Anda ingin bersedekah, dan nominalnya tuh 1.000, 2.000, 5.000, 1.000. Nah itu nanti dana-dana itu akan langsung lari ke dalam dana kebajikan seperti ini. Jadi ada pembedaan ya antara dana kebajikan dengan dana sis tadi, yang sifatnya terprogram kalau yang di dana sis tadi. Ya ini tadi sama dana kebajikan. Ya nanti Anda bisa lihat ini dana kebajikan dapat disalurkan untuk dana pinjaman sosial ya, dana kebajikan produktif untuk sumbangan, kemudian untuk pembangunan TPQ misalkan musola, ini untuk memberikan penggunaan seperti itu. Infak dan sedekah adalah dana yang diterima dari eksternal bank atau dari rekening nasabah atas perintah nasabah. Nah ini jadi dari keluar tadi yang saya katakan masuk ke dana kebajikan. Jadi kalau misalnya nasabah mengeklik saya ingin infak sedekah 1.000 misalkan di akun mobile banking, maka nanti larinya ke sini ke dana kebajikan. Denda ya, tadi denda yang untuk ketertiban saja ya, nanti masuknya ke sini. Kemudian penerimaan non halal ya tadi ya dari jasa giro ya, dari dana kita, dana perbankan, bank syariah di dalam bank lain. Nah ini ya, ini contohnya ada sumber dana kebajikan, nanti ada infak dalam bank syariah, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian, ada denda, pendapatan halal.
jumlahnya berapa, kemudian penggunaannya untuk apa, dana kebajikan produktif misalkan disalurkan kepada UKM ya, bantuan kepada UMKM ya, kepada pedagang-pedagang kecil di depan kampus misalkan dapat dana 1 juta untuk pengembangan bisnis, itu dana kebajikan pakainya ya, gitu. Kemudian pakai sumbangan ya, untuk menyumbang panti asuhan, masjid, musola, bank. Nah, kemudian penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Jadi bisa dikatakan semacam apa ya, program CSR ya di dalam bank-bank umum, tetapi kalau CSR itu memang sudah diwajibkan. Jadi selain itu, maka di dalam keuangan syariah, di dalam bank syariah itu memiliki nilai lebihnya di sini karena dia punya khusus untuk dana-dana sosial yang sifatnya terpisahkan dengan dana operasional. Sehingga kemungkinan akan lebih dirasakan masyarakat itu lebih bagus, lebih banyak gitu ya. Oke, baik itu nggih. Jadi teman-teman semua demikian tadi materi yang saya sampaikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.